segala dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adab an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Adabul muta'allim. Lil muta'allimi adabun fi nafsihi wa adabun ma'a ustadihi wa adabun ma'a ikhwanihi. Amma adabuhu fi nafsihi fakathiratun minha tarkul ujbi wa minha at-tawadhu'u was-sidqu liyakuna mahbuban mawthuqan bihi wa minha an yakuna waquran fi mishyatihi ghaddan tarfahu 'anil nadari ila al-muharramati wa an yakuna aminan 'ala ma utiyahu min al-'ilmi fala yajibu bi ghairi ma ya'rifu. Wa amma adabuhu ma'a ustadihi faminha an ya'taqida anna fadlahu akbar min fadli walidayhi alayhi li'annahu yurabbi ruhahu wa minha al-khudu'u amamahu wal julusu fi darsihi bil adab wa husnil isgha'i ila ma yaquluhu wa minha tarkul mizahi wa an la yamdaha ghayruhu minal ulama'i bihadratihi makhafata an yafhama ustaduhu annahu yadummuhu wa minha an la yasuddahu al-haya'u 'anis su'ali amma la ya'rifu. Wa amma adabuhu ma'a ikhwanihi faminha ihtiramuhum wa tarku ihtiqari wahidin minhum wa tarkul isti'la'i 'alaihim wa minha an la yaskhara bi baqi'il fahmi minhum wa an la yafraha idza wabbakha al-ustadu ba'da. Bukannya domah ya, itu ba'da karena menjadi maf'ul bih. Ba'dal qasirina, kelebihan tinta. Fa inna dzalika asbabul baghdi, kurang titik, harusnya ghain bukannya ain. Asbabul baghdi wal adawati wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, alhamdulillah malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di majlis mulia yang mudah-mudahan akan menjadikan sebab Allah ridha kepada kita. Dalam kajian kitab Taysirul Kharraq fi Ilmil Akhlaq, jemaah kita masuk setelah kajian adab seorang guru, maka sekarang adab seorang murid. Dan ini menjadi penting untuk diingatkan karena ini menjadi penentu. Ada sebuah cerita yang masyhur betul. Di Tarim ada pesantren namanya Rubat Tarim, pesantren paling tua. Dan di situ yang mengajar waktu itu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau punya murid alimnya luar biasa. 13 tahun di pesantren, 13 tahun. Pokoknya teman-temannya kalau ada masalah nanyanya sama dia. Saking alimnya ini murid akhirnya lupa diri. Apa lupa dirinya? Dia kurang hormat lagi sama gurunya. Kurang hormat.
Ini jadi ingetan buat kita. Kita punya guru waktu kita ibtidaiyah, waktu kita SD, waktu kita diniyah. Biar bagaimanapun tuh guru kita. Biar sekarang engkau sudah jadi doktor atau sudah jadi penceramah gitu, udah jadi kiai gitu, tetap aja tuh yang ngajarin pada saat ibtidaiyah diniyah tuh guru kita. Ini buat pesan betul. Maka itu banyak orang yang ilmunya gak manfaat. Jangan-jangan dari sebab dia kagak mau pengen dia punya guru, akhlaknya kagak cakep. Karena jemaah sekalian berbahagia, kalau ada orang yang dia tidak berakhlak baik kepada gurunya, maka dia akan diberikan kesengsaraan dengan kemiskinan. Itu dia. Ini cerita masyhur, jadi pelajaran betul tuh buat santri-santri di Yaman, pelajar-pelajar di Yaman. 13 tahun, pinter banget dia. Semua ilmu fikih hampir dia kuasain. Dia besar kepala. Sampai satu waktu diceritakan saking besar kepalanya, akhlaknya jadi berkurang sama gurunya. Manggil gurunya udah gak manggil guru lagi. Makanya kalau di Jakarta tuh dulu hebat betul ulama-ulama kita. Begitu berbekas ketika mengajarkan kepada murid-muridnya. Kalau dulu manggilnya guru. Manggilnya guru anu gitu kan ya. Manggilnya guru. Belakangan kemari aja nih jadi kiai. Kalau dulu di Jakarta, tanah Jakarta manggilnya guru. No, ke rumah guru Mugni, ke rumah guru, manggilnya guru. Guru Mursyidi, ya, guru Ayatullah Saleh gitu. Manggilnya guru gitu. Kalau kita lagi mau lebaran kita diajak, kapan kita lebaran ke rumah guru-guru gitu manggilnya. Dulu manggilnya begitu. Cuman belakangan sekarang bergeser nih jadi kiai-kiai gitu. Padahal itu ada pesan untuk mengingatkan itu guru. Nah, jemaah, dia besar kepala sampai dia panggil gurunya itu dengan namanya, ya Abdullah gitu. Padahal Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatibi merasa udah sama pinternya. Kan kalau guru semua ilmu diturunin Pak, kecuali guru silat. Kalau guru silat ada satu ilmu yang diumpetin. Iya, kalau dikasih semua takut muridnya ngelawan tar. Kalau guru agama dikasih semua, kalau guru silat emang guru diumpetin. Jangan sampai sama murid. Ih, bahaya ntar. Sampai satu waktu dia diundang dari Tarim ke Mukalla itu sampai 4 sampai 5 jam. Dia diundang ceramah ke sana tanpa izin dari gurunya. Nah, begitu majlis dan madros gitu, ditanya kemana si fulan? Dia sedang ada undangan di Mukalla, kota Mukalla. Kata gurunya, apakah dia sudah izin kepadaku? Belum, nggak izin. Murid-muridnya hormat semua tuh sama ini orang senior. Kata beliau gurunya, biarin, badannya ke Mukalla, ilmunya tetap ada di Tarim. Jadi dia pergi, dia ke Mukalla, ilmunya nggak kebawa, gurunya kagak bawa. Jemaah, begitu sampai dia di sana, udah dikumpul orang banyak menunggu ceramah dia. Ternyata begitu dia sampai pembukaan dan kemudian dia nggak bisa ngomong apa yang harus dia sampaikan, ilmunya hilang. Tapi emang dasar udah dibisikin setan, dia nggak buru-buru tobat. Akhirnya dia jadi penjual arang, jual arang dari ulama besar tuh di Mukalla. Sampai matinya kain kafannya aja kudu dapat sedekah. Tuh lihat. Karena kenapa Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan-jangan diantaranya adalah bagaimana engkau memperlakukan guru-gurumu. Karena itu dalam bacaan Asmaul Husna itu tadi doanya kita ngelibatin tuh guru kita, supaya guru-guru kita diberikan ampunan dari semua kesalahannya kalau ada kesalahan. Cuman kadang-kadang kalau udah kita tahu kiai gitu ya, kemudian muridnya ngomong begini gitu, lagi nyolatin jenazah, ini kagak pantas juga. Semoga segala dosanya diampuni. Yang ngomong muridnya gitu, ngomong muridnya lagi. Kalau kebaikan ditambahkan kebaikan, kalau salah ente ngomong murid itu guru ente tuh. Dan
Jemaah sekalian berbahagia, malam ini kita diajarkan tentang bagaimana adab menjadi seorang murid. Karena kita semua hakikatnya murid. Kemarin kita semua hakikatnya guru. Tapi di waktu yang bersamaan kita juga semua hakikatnya murid. Siapa yang kenalin kita bacaan Iqra tuh? Emang begitu lahir langsung bisa baca Al-Quran? Ada guru yang ngajarin. Maka kita berhutang kepada ilmu yang mereka telah ajarkan, dan diantaranya adalah dengan engkau menghormatinya. Makanya Imam Bukhari gurunya banyak betul. Sejumlah beliau mendapatkan periwayatan hadis gurunya. Karena walaupun ngajarin satu huruf itu adalah guru kita, apalagi satu hadis. Mudah-mudahan Allah jadikan kita murid-murid, santri-santri yang menghormati guru-guru kita. Ya, kita biar mempunyai akhlak kepada guru-guru kita. Adabul muta'allim, bermula ini itu adab buat seorang pelajar. Lil muta'allimi, itu tetap bagi seorang pelajar, adabun fi nafsihi, bermula adab, etika, tata krama fi nafsihi, pada dirinya, wa adabun ma'a ustadihi, dan adab bersama ustadznya, artinya adab dia kepada ustadznya, wa adabun ma'a ikhwani, dan adab akhlak tata krama tatkala dia bersama temannya. Jadi ada 3 nih adab murid. Pertama adab pada dirinya sendiri, kedua adab kepada gurunya, ustadznya, dan kemudian ketiga adab dia bersama temannya. Adab yang harus dia praktekkan kepada teman-temannya. Amma adabu fi nafsihi fakatsiratun, adapun bermula adabnya seorang muta'allim fi nafsihi, pada dirinya muta'allim itu fakatsiratun, maka banyak, adabnya banyak, tata krama aturannya ada, dan itu banyak. Minha, itu tetap sebagian dari katsirah, dari yang banyak itu. Pertama, tarkul ujbi, bermula meninggalkan ujub. Nah, ujub itu adalah perasaan dia memuji dirinya, tapi dia nggak banggain di depan orang, dia banggain pada diri sendiri. Maka itu kalau misalnya kita merasa bahwa terutama godaan itu terjadi pada saat kita bercermin, makanya diajarin betul tuh untuk doa yang minggu kemarin kita pelajari. Pada saat kau bercermin, kau merasa dengan bentukmu lebih bagus dari yang lain, nggak diomongin. Kan bedanya ujub sama takabur. Kalau ujub kita sendiri-sendiri, cakepan kita sama dia. Misalnya saya ngomong gitu, Ustaz Mahfud gitu, lemaknya banyakan saya dibanding beliau, padahal bener gitu, cuman dibuat kebanggaan. Kalau sapi lemaknya banyak, mahalan. Kalau orang mah belum tentu. Yang ada penyakitnya rada banyakan. Jamaah, perasaan ujub, merasa dia lebih mempunyai kelebihan dari yang lain, atau memuji dirinya sendiri, maka itu harus ditinggalkan. Karena kalau dia punya ujub, dia kagak bisa nerima sesuatu yang akan dia pelajari. Kan dia merasa gurunya dia, pintar juga kita. Ada perasaan di situ. Gua kan nyantri lama. Makanya saya pernah mendapatkan pelajaran akhlak dari ketika ngaji di Duren Sawit setiap Ahad subuh. Itu ada beberapa yang mereka lulusan luar negeri, tapi saking mempunyai hausnya untuk belajar gitu, dia nggak peduliin tuh siapa aja yang ngajarin. Kalau emang itu kebaikan dan itu adalah sesuatu yang baru buat dia, maka itu dia terima. Dan itu jemaah sekalian berbahagia menjadi akhlak. Kalau udah merasa lebih ujub, maka dia tidak akan menerima sesuatu informasi kebaikan yang ada dari luar untuk diri dia. Kalau takabur apalagi dah. Kalau takabur emang ada orangnya, ada orang lain, orang kedua, dia menunjukkan kesombongannya di depan orang itu. Kalau ujub mah bisa sendiri-sendiri, bisa lagi di rumah. Ujub itu yang kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya, ujub itu kemudian kembangnya yang lebih keluar adalah takabur. Itu yang paling bahaya.
Takabur atau kesombongan, merasa lebih dari urusan ibadah. Kemudian yang paling puncaknya adalah karena merasa lebih dalam urusan ilmu. Wah, itu paling berabe. Dia udah nggak melihat orang lain lagi kalau udah ngerasa paling pintar. Waliyadzubillah. Allahumma sallimna ighfir lana dzunubana ya Rabb. Jadi akhlak yang pertama adalah meninggalkan ujub. Wa minha, dan sebagian dari yang banyak itu at-tawadhu wasidqu. Tawadhu, dia kudu rendah diri ya, dia merendahkan dirinya di hadapan orang lain, enggak menunjukkan dia kejumawahannya. Tawadhu, kalau orang tawadhu Allah angkat derajatnya. Tapi kalau orang yang sombong Allah jatuhkan dia, Allah hinakan. Wasidqu, dan jujur, benar. Liyakuna, supaya ada siapa muta'alim itu mahbuban, dicintai, mausuqan, juga dipercaya, bihi, dengan dirinya. Jadi ini menjadi khobar karena yang kedua mausuqan. Wa minha, dan sebagian dari akhlak yang banyak dari muta'alim itu an yakuna waquran fi misyatihi, bahwa ada siapa muta'alim itu waquran, dia tenang, nggak gerasa gerusu, fi misyatihi, pada gaya jalannya. Jadi gaya jalannya tenang, tawadhu. Karena kalau orang sombong itu dari gaya jalannya udah ketahuan, Pak. Itu kalau ada orang jalan dia palanya begini melulu, nengok ke atas, itu udah ketahuan tuh. Tuh orang pasti jumawa tuh. Dulu belajar psikologi ada gestur tubuh ya. Gestur tubuh yang bisa dipelajari, yang ketika seseorang dia mempunyai gerakan tertentu maka menunjukkan arti tertentu. Contoh kayak begini. Kalau misal badan kita itu Bapak Ibu, dia tidak menerima kebohongan. Badan kita nih aslinya nggak menerima kebohongan untuk bohong. Makanya kalau ada orang bohong itu ketahuan. Pertama, dia udah nggak berani lihat. Di antaranya kalau lagi ditanya nih, diinterogasi udah dimunduk begini, itu ada satu yang disembunyikan. Atau dia mungkin ada gerakan-gerakan di anggota tubuh yang lain. Misal dia agak melirik kiri kanan, kalau kita belajar gestur tubuh, maka dia itu sesungguhnya sedang menyembunyikan sesuatu. Makanya ibu gampang bu, kalau mau lihat laki bohong apa kagak, ajak ngomong aja gitu, tanya. Kalau kira-kira dia dulu ada yang mau disembunyiin. Karena memang badan kita itu dia jujur. Kalau bohong berarti ada usaha manipulasi dari diri kita. Hakikatnya dia jujur. Kalau dia bohong, pasti ada sesuatu anggota tubuh lain yang menginformasikannya. Gitu. Kalau kita lagi belajar bagaimana gestur tubuh seseorang dalam pada saat dia sedang diselidiki atau ditanya tentang kebenaran. An yakuna waquran fi misyati, di jalannya kudu tenang. Enggak kalau orang jalan kalau dia punya kelebihan tuh kadang ada yang jalan sampai tulak pinggang atau apa gitu, itu kan nggak pantas yang begitu. Pokoknya jalan yang menunjukkan dia kudu sederhana. Ghadan tarfa'u 'anil nadhari ila muharramat, dan dia juga adalah orang yang menundukkan pandangannya dari matanya dari melihat kepada yang diharamkan, perkara-perkara yang diharamkan. Wa an yakuna aminan, dan bahwa ada siapa muta'addim itu aminan, terpercaya, dia bisa dipercaya, ala ma utiyahu minal ilmi, atas sesuatu utiyahu yang diberikan kepada muta'addim minal ilmi, dari ilmu bayan, dari makna. Fala yajibu bi ghairi ma ya'rifu, maka tidak menjawab si muta'allim bi ghairi ma ya'rifu, dengan selain sesuatu yang dia ketahui. Nah ini adab muta'allim kepada dirinya, adab murid kepada diri. Pertama yaitu
dia harus meninggalkan ujub, dia harus menjadi orang tawadhu, dia menjadi orang yang terpercaya, jujur, supaya dia dicintai. Karena kalau sama orang tukang bohong, sekali dia bohong, maka dia akan menutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, gitu ya. Makanya kita lihat tuh, kita sedang dipertontonkan gitu ya, dengan orang-orang yang dia ya termasuk kita. Ente beneran apa kagak mau ngikutin apa yang ada diajarkan di dalam Al-Quran dan Hadis? Ini besok nih Pak, mau malam tahun baru, itu kan kita tahu rezekinya dari Allah. Masa malam tahun baru dibeliin kembang api buat menghambur-hamburkan harta? Wah, yang paling banyak umat Islam lagi yang merayakan. Jangan Pak, jangan beli kembang api. Kalau beli ikan aja nggak apa-apa, dipanggang dimakan, dibakar dimakan, nggak mubazir. Taruh dah pelan-pelan, meninggalkan secara otomatis nggak bisa proses. Ente yang penting tahun ini jangan bakar kembang api dulu. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Allah yang kasih rezeki, ente bikin buat foya-foya dan perbuatan yang sia-sia. Masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini dalam kelaparan. Saudara kita yang di Cianjur Pak, saya dapat berita dari teman saya, ada sampai sekarang masih tidur dia di jalanan karena dia punya rumah ambruk, bantuan belum sampai ke dia. Ente malam tahun baru lagi bakar, Ustadz nggak banyak, cuma 200.000, kata ente sedikit, kata yang kagak punya duit itu buat makan bisa seminggu tuh, apa jangan-jangan sebulan. Maka itu jamaah sekalian berbahagia, ini diuji kejujuran kita. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kau menghambur-hamburkan, melakukan berbuat mubadzir, apalagi sampai menjadi sebuah rahasia umum. Malam tahun baru itu malam paling banyak makhluk berbuat durhaka kepada Sang Khalik, dan berjamaah dan difasilitasi Pak. Kenapa? Karena banyak tempat-tempat hiburan yang dia sengaja puncaknya kalau jam 00 dan jingkrak-jingkrakan. Mereka lupa bahwa berganti tahun semakin berkurang dia punya kontrak hidup di dunia. Kudunya kan semakin mikir. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau saya dari dulu emang karena kita melihat bahwa kalau lagi di berita itu buat kembang api aja kadang-kadang sampai miliaran kalau di total. Ya Allah, kayak udah kebanyakan duit aja. Duit pakai dibakar-bakar. Ustadz, bagaimana kalau yang mau dipakai bakar kembang api? Itu beda ya akhi. Itu untuk menunjukkan syiar. Itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan. Karena ingin menginformasikan tentang kegembiraan memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah. Nah, 1 Januari itu lagi kegirangan segitunya, pergantian tahun, dan sampai begadang. Waliyadzubillah, Allahumma fir lana dzunubana. Bahkan banyak yang meninggalkan sholat subuh. Jangan Pak, pesen anak kita, mendingan lu di rumah aja dah, proses dulu dah di rumah aja. Lu beli bandeng gitu, lu bakar, ntar kan makan kenyang, lu pulas tidur. Sebelum jam 12 udah tidur. Biasanya kalau yang bakar-bakar itu Pak, biasanya kagak sabar. Dari jam 9 udah dibakar-bakar tuh, udah mateng, enaknya kan anget-anget dimakan sama nasi, kekenyangan, dia pules. Besok-besok bangunnya udah subuh kan, wah dia kagak tahu lagi. Emang kita harus berusaha mengingatkan saudara-saudara kita, terutama anak-anak kita, jangan menjadi ngikutin budaya yang tidak diajarkan oleh agama kita, apalagi bertentangan dengan agama kita. Waliyadzubillah. Mendingan duitnya disimpan buat ke masjid Al-Mujahidin. Masjid Al-Mujahidin. Kumpulin nih, kampung sini yang mau bakar, kumpulin aja buat Masjid Al-Mujahidin. Itu lebih manfaat, ngalir terus pahalanya.
ngalir terus. Kalau itu cuman ya petasan, cuman lihat sebentar doang berapa detik. Ini ikhtiar kita Bapak Ibu. Bukannya kita udah benar, bukan. Tapi menghambur-hamburkan harta udah pasti salah gitu. Udah pasti salah. Ente duit pada saat itu dikumpulin jumlahnya bisa sampai miliaran. Waliyadzubillah. Itu adab seorang murid, maka dia harus meninggalkan dirinya dari kedustaan. Artinya dia harus jujur, wasidku liyakuna mahbuban mauzuqan. Karena kalau orang jujur demenin, disukain dan dipercaya. Wa amma adabu ma'ustadihi, dan adapun bermula adabnya muta'allim ma'ustadihi, bersama ustadznya, faminha maka itu sebagian daripada adab murid kepada guru, an ya'taqida anna fadlahu, berkeyakinan siapa muta'allim, anna fadlahu, bahwa keutamaan guru ustadznya itu akbaru, itu lebih besar, min fadli walidayhi, dari keutamaan kedua orang tuanya, alaihi, atasnya. Li'annahu, karena sesungguhnya ustadz itu yurabbi, mengajarkan, mendidik, membimbing ruhahu, akan ruhnya muta'allim. Jadi kalau dalam kondisi kita kepada guru, maka untuk hal oh iya dia ngajari kita kenal kepada Allah, maka itu adalah lebih mulia dibanding orang tua kita. Masalahnya ini akan terjadi pada orang tua kita juga guru kita. Jadi dua kali tuh, orang tua kita ya juga guru kita. Yang ngajarin pertama kali mengenal Allah dan Rasulnya siapa? Kalau bukan orang tua kita. Jadi guru kita, orang tua kita, dia punya kedudukan yang harus kita muliakan. Dan orang tua kita secara otomatis mereka adalah guru kita. Iya Pak, kita diajarin betul sampai orang tua kita nganterin kita ke guru ngaji. Kan orang tua kita juga terlibat. Sebelum itu orang tua kita dulu yang ngajarin. Ini cara bersih-bersih toharoh, diajarin tuh sama orang tua kita. Jangan pakai tangan kanan. Kalau bebersih pakai tangan kiri. Kalau minum jangan pakai diri. Duduk pakai tangan kanan. Itu kan guru juga, mengajarkan sesuatu yang kemudian kita semakin dekat kepada Allah. Maka orang tua kita juga guru kita. Taruh dah gurunya, bapaknya nggak bisa apa-apa. Bapaknya nggak bisa apa-apa. Begitu lahiran, dia nggak bisa ngajarin apa-apa. Maka kemudian gurunya dia lebih mulia dalam hal dia mengajarkan tentang ruhnya dia, pendidikan dia untuk mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Tapi tetap di dalam Al-Quran yang disebut yang harus mendapatkan perlakuan baik setelah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya adalah orang tua. Karena saya ketemu begini Bapak Ibu, ada orang yang kebangetan memposisikan gurunya berlebihan dan kemudian disalahpahami. Dia lebih taat kepada gurunya dibanding sama bapaknya. Nggak benar. Kalau dia jadi murid yang benar dan gurunya benar, pasti gurunya akan marah kalau muridnya kagak menghormati kedua orang tua. Kalau saya ketemu Pak, dan saya berhadapan langsung, sampai ada waliyadzubillah seorang anak yang kita kemarin saya habis ngajar, karena pas tentang pengajian Mukasyafatul Qulub malam Kamis, setiap malam Kamis itu saya live juga Imam Ghazali. Itu tentang hak bersaudara, menyambung silaturahim. Itu ada yang begitu ngaji, kita ngaji nangis aja. Begitu selesai dia ngomong sama saya, Ustadz, semua yang Ustadz sampaikan berkaitan dengan saya. Saya punya saudara, ada yang sampai ngelawan sama orang tua, maaf, sampai orang tuanya dikejar-kejar bawa golok.
Ada orang yang dia hormat betul sama gurunya, tapi dia nggak hormat sama orang tuanya. Pasti gurunya salah, ngajarinnya nggak bener. Karena ada juga orang yang kemudian kepengen mengambil kesempatan untuk mendapatkan penghormatan yang berlebihan, sampai nih anak kagak nghormatin orang tuanya. Bagaimana mungkin engkau akan ketemu sesuatu yang kontradiktif, karena dua-duanya mempunyai keinginan kebaikan buat anak. Seorang ayah, seorang ibu pengen kebaikan buat anak, seorang guru pengen punya kebaikan kepada murid. Nah, kalau ada yang kemudian bertentangan, wah ini berhadapan dengan gurunya, kemudian orang tuanya, apalagi sama ibu, surga ada di telapak kaki seorang ibu, maka dia berjalan beriring. Karena ini dijadikan dalil, saya harus lebih menghormati guru saya dibanding orang tua saya. Enggak, bareng, masing-masing punya peran. Setetes darah yang keluar saat melahirkan engkau tidak bisa ditebus dengan apapun. Pada saat ibumu melahirkan, keringat yang keluar dari tubuh, dari pori-pori tubuh ayahmu saat mencari nafkah, itu juga nggak bisa dibayar dengan apapun. Guru juga begitu, artinya bareng. Tetap dia harus memuliakan kedua-duanya. Makanya orang tua itu ada tiga. Jadi yang melahirkan, yang membesarkan, yang mengajarkan, guru, dan kemudian orang tua dari kita punya istri, pasangan kita. Jadi nggak benar juga tuh. Saya karena viral tuh ada ustadz muda yang bilang orang perceraian itu terjadi jangan-jangan karena campur tangan dari kedua orang tua. Waduh, tuduhan keji tuh, jahat betul tuh. Lu dari bujangan yang nikahin bapak emak lu, dari nggak punya bini, mak bapaknya penjual kebun buat keriaan, lagi dituduh jadi sebab perceraian. Dari nggak punya bini, mak bapak lu mikirin kapan lu kawin, kapan lu nikah. Emang bapak punya duit, ntar gue jual lo kebun bapak, ya kebun gua, masa kebun orang. Artinya begitu perhatian berkorban. Ada seenaknya berkata bahwa perceraian rumah tangga hancur gara-gara campur tangan orang tua. Nggak benar. Pasti ada cerita yang dipotong. Ada cerita yang dipotong, Pak. Kalau tuh anak solehah, kalau tuh anak soleh, mantu soleha, mantu soleh, anaknya diperhatiin, anaknya disayang. Kalau anaknya disakitin, anaknya dizolimin, orang tua yang mana juga kagak bakal terima. Dia bilang kita berpisah karena campur tangan orang tua. Ya iyalah, anak kita dijadiin bahan buat penyiksaan dia. Maka orang tua dia akan membuat keputusan menyelamatkan anaknya. Ternyata waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah jagain anak-anak kita semuanya, terutama anak kita yang perempuan, Jadi kalau berdoa sampai sekarang gitu Pak, saya gitu berdoa, anak saya punya anak perempuan satu itu, saya berdoa, ya Allah kirimin nanti jodoh yang soleh, yang sayang sama dia, yang takut sama engkau. Karena kita kalau udah misalnya nikahin Pak, tanggung jawabnya kan udah pindah. Makanya jangan giliran dulu waktu ada ujian nasional, itu para ibu saking pengen anaknya lulus sampai puasa. Banyak tuh yang waktu ujian nasional dulu yang pada stres kalau kagak lulus gitu. Itu kan emak dah. Kalau bapak sih jarang saya dengar puasa buat anaknya lagi sekolah. Emaknya pada puasa. Takut dia gagal. Sama itu cuma sekolahan. Kawal anak kita dengan doa, jangan sampai gagal rumah tangganya. Kawal dengan puasa. Minha, sebagian dari akhlak murid kepada guru, al-khudu'u amamahu, dia khudu, dia merendahkan diri di depan gurunya. Wal julusu fi darsi bil adabi, dan duduk pada pelajaran gurunya bil adab, dengan adab, dengan akhlak. Wa husnil isghai, dan bagusnya perhatian
ila ma yaquluhu, kepada sesuatu yaquluhu yang berkata siapa muallim, kepada ilama hu, kepada sesuatu, akan sesuatu. Jadi yang selanjutnya adalah dia kalau depan gurunya, makanya kalau terutama di dunia kalangan santri itu Pak ya, di kalangan santri itu kita duduk aja ada aturannya. Kalau depan guru itu, kalau kita lagi setoran lagi ini, kita nggak berani nih Pak duduk bersila begini, duduknya kayak gitu tuh, miring begitu, duduk apa namanya tuh, Iftirosh, bu, iftirosh ya. Emang suka keder saya tuh antara iftirosh sama tawarruk gitu. Ya kayak begitu tuh. Kalau kita lagi setoran hafalan Quran, biar apa namanya, biar bedain. Kalau lagi kita berhadapan langsung setoran kayak begitu. Kalau di pesantren-pesantren itu gurunya lewat juga muridnya kayak patung Pak, kayak patung. Termasuk saya ya begitu, kalau kita balik ke Jawa ya begitu dah. Pokoknya nggak berani untuk kita, karena hebahnya luar biasa. Yang diajarinnya begitu. Wa husnul isgha'i ila ma yaqulu, dan bagusnya perhatian kepada sesuatu yang dikatakan, disampaikan oleh guru. Jadi dia perhatian walaupun guru nyampein udah berkali-kali, serasa dia baru pertama kali mendengar, jadi dia perhatian. Wa minha tarkul mizahi, dan sebagian dari akhlak murid kepada guru, tarkul mizahi, meninggalkan bercanda, kelakar, guyonan. Wa an la yamdaha, dan bahwa tidak memuji siapa murid ghairahu, akan selain gurunya, minal ulama'i, dari ulama-ulama, bihadratihi, di hadapannya. Jadi kalau lagi ngomong sama guru, kita lagi soal ngadep ke guru, ente jangan muji orang lain di depan guru ente. Itu sampai kayak begitu akhlaknya. Kenapa? Makhafata an yafhama ustaduhu annahu yadhummuhu, karena khawatir an yafhama, bahwa memahami siapa ustaduhu, ustadnya, gurunya itu murid muta'alim, annahu yadhummuhu, bahwasanya itu muta'alim murid itu yadhummuhu, menghina, mencela siapa muta'alim hu, akan guru. Jadi jangan ente memuji orang lain walaupun itu ulama dan benar emang lebih tinggi dibanding guru kita, tapi kalau ente lagi di depan guru ente, jangan ente puji-puji orang lain. Entar di luar itu baru saking ngejaga, khawatir. Nah ini dia alasannya, makhafata ayyafhama ustaduhu annahu yadummuhu. Jadi salah paham, takut gurunya salah paham. Ente ketika memuji itu guru yang lain, ulama-ulama yang lain, kemudian engkau seakan-akan merendahkan guru yang ada di hadapanmu gitu. Ini kan bicara akhlak Pak, bicara akhlak. Ya sama lah, kalau misalnya ibu lagi diomongin sama suaminya, terus suaminya pakai nyebut perempuan yang lain, ya itu tersinggung. Kagak dicakar aja bagus, kagak dicakar aja bagus. Dipancung, parah lagi dipancung. Artinya ada tata krama. Walaupun emang bener kita habis ketemu ngelihat gitu ada perempuan cakep banget, lu jangan omongin di depan bini lu, bisa dijambak lu punya muka. Kayak kalau nggak tempatnya. Ini tanda isyanya mana sih? Ini bukan? Belum ya? Wa minha, dan sebagian dari akhlak murid kepada guru, an la yasuddahu al-haya'u, bahwa tidak mencegah akan murid apa al-haya'u, malu, anisu'ali, dari bertanya, amma la ya'rifu, akan perkara yang dia tidak tahu. Itu jadi jangan pakai malu kalau misalnya pengen ada yang ditanya. Karena kemarin kita buka season tanya jawab, nggak ada yang nanya. Jadi kalau begitu ada yang tahu nih, udah saya omongin di awal nih. Kalau kira-kira lagi pembahasan terus ada yang mau nanya, nggak apa-apa nanya aja. Karena memang anna yasuddahu al-haya'u anis su'ali amma la ya'rifu.
janganlah mencegahnya akan apa malu, akan anisuali amma la ya'rifu, dari bertanya perkara yang dia tidak tahu. Kalau ente nggak mau nanya sama guru ente mau nanya sama siapa lagi? Kalau nanya kepada yang bukan bidangnya, ngerinya jadi nanti salah, jadi keliru. Itu dia adab seorang murid kepada guru. Ini kunci keberkahan, Pak. Akhlak itu lebih banyak manfaatnya daripada ilmu. Al-adabu aktsaru minal ilm. Adab itu lebih banyak manfaatnya daripada ilmu. Saya pada saat membaca sirah Mbah Hasyim Asy'ari, dan banyak kita dengar tentang Mbah Hasyim Asy'ari, itu beliau khidmah betul sama Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Yai Khalil Bangkalan, Madura. Dan dulu di Jakarta juga begitu, Pak. Ngajinya dulu kita pakai nimba, bersihin rumah guru, menuhin kolom. Walaupun kalau ingat begitu jadi berasa dosa, karena kita dulu bohong melulu. Udah penuh gitu, biar kita buru-buru pulang. Begitu guru kita ngelihat masih kosong. Nama juga bocah, dimaafin kali dulu mah. Kalau sekarang mau kita kesel. Dulu begitu. Apalagi yang perempuan-perempuan itu bantuin nyuci. Dan Mbah Hasyim Asy'ari begitu cinta, sampai saya mendapatkan riwayat Mbah Arwani Kudus yang disebut sebagai penjaga wahyu dari Kudus. Itu kan muridnya Mbah Munawir Krapyak. Satu waktu cincin dari Bu Nyai, istri dari Mbah Munawir, maaf, jatuhnya ke spiteng. Itu beliau begitu disuruh sama Mbah Munawir langsung turun, padahal masih pakai baju habis kelar ngaji, nggak pakai pembukaan karena yang nyuruh guru. Dan beliau mempunyai kedudukan yang luar biasa karena gurunya ridho. Nah, itu yang kita ingetin betul. Saya makanya kalau misalnya diajarin sama guru-guru kita kayak begitu, kita turunin ke anak-anak kita, membahagiakan hati guru. Bentuknya apa aja, Pak? Dengan itu kita jalan, kita nyenengin. Kadang-kadang kalau kita ngelihat itu ada anak guru kita jajanin, nyenengin guru. Saya punya guru Mbah Yai Mufid Mas'ud. Saya mendapatkan riwayat tempat saya belajar di Jogja, itu beliau menikahi putri dari gurunya. Diceritakan itu anak beliau nggak ada yang pernah diomelin, nggak ada yang pernah diomelin. Begitu santri-santri gelisah itu ada tanda tanya, beliau langsung ngomong, kenapa tidak ngomel kepada anaknya, anak beliau? Karena beliau itu, mereka bukan hanya anak saya, tapi itu cucu guru saya. Jadi nggak pernah diomelin karena cucu guru. Padahal sampai kayak begitu tuh, nggak berani menyentuh atau menyakiti hati anaknya, nggak berani. Bukan karena anaknya doang, ini cucu guru saya. Makanya yang turun akhirnya jadi bunyainya langsung. Itu akhlak kepada guru sampai kayak begitu. Dulu di Jakarta diajarkan banget itu bagaimana tentang kepada guru, bahkan hewan peliharaannya gitu, sampai dirawati. Wa amma adabu ma'ikhwani, dan adapun adabnya murid ma'ikhwani berserta teman-temannya, artinya adab dia bersama kawan-kawan dia, satu status sebagai seorang murid. Faminha, maka itu sebagian dari adabnya, ihtiramuhum, bermula menghormati mereka. Jadi menghormati sesama murid, saling menghormati. Wa tarku ihtiqari wahidin minhum, dan meninggalkan ihtiqari wahidin minhum, menghina seorang daripada mereka. Ya. Jadi jangan menghina atau merendahkan seorang dari mereka yang sama-sama pelajar. Wa tarkul istighlai alaihim, dan meninggalkan merasa tinggi atas mereka, atas teman-temannya yang belajar, sama-sama pelajar. Makanya kadang-kadang pemberian ranking 1, 2, 3 dalam sekolah, efek negatifnya diantaranya itu. Efek negatif ya. Karena efek positifnya lebih banyak, tapi kan pasti ada aja dampak negatifnya.
Dampak negatifnya buat si murid, kalau nggak diingetin, dia akan merasa lebih pandai daripada yang lainnya. Wah, juara satu. Dan itu sangat memungkinkan. Karena itu guru perlu untuk mengingatkan. Kalau yang main ranking 1 dipuji juga, diingatkan juga. Karena buat memotivasi yang lain, berlomba-lomba dalam kebaikan kan boleh. Tapi kalau kita cuman berikan itu saja, tidak diberikan ingatan, khawatirnya istiqlal, dia merasa tinggi atas kawan-kawan yang lain, dan itu adalah sumber dari kehancuran. Pertama, dia akan menjadi sombong. Kedua, dia akan meremehkan pelajaran karena dia sudah mendapatkan ranking atau merasa lebih baik dari yang lain. Wa minha, dan sebagian dari akhlak murid kepada teman-temannya, an la yaskhara bibatil fahmi minhum, bahwa dia tidak menghina bibatil fahmi minhum, dengan lambatnya pemahaman dari mereka, dari teman-temannya. Kan biasa di kelas tuh nggak pinter semua, Pak. Kalau dulu di sekolahan gitu kita di al-falah gitu, ya ada yang dia cepet nangkep, ada yang lambat. Itu jangan kemudian engkau jadikan mereka sebagai bahan cemoohan. Jadi kalau kata ini, kalau bahasa sekarang, loadingnya lama, lola gitu. Dia memang begitu Ustaz, orangnya lola. Apaan tuh lola? Loadingnya lama. Jangan. Karena engkau justru bersyukur saat mendapatkan kecerdasan karunia dari Allah. Tapi buat orang yang loadingnya lama, engkau juga perlu ingatkan bahwa orang-orang sukses itu bukan karena dia terlahir dengan kecerdasan tingkat tinggi, tapi banyak mereka yang mempunyai kerja keras, bukan hanya dari bakat. Nah, itu yang perlu kita ingetin. Saya punya teman waktu di pesantren, itu kalau lagi ngaji Pak, paling lambat setorannya, lupa melulu ngafal Quran. Tapi sekarang Pak, jadi ulama besar dan dia hafalnya paling cakep. Dulu padahal waktu di pesantren, sampai temen-temennya pada kesian, bukan yang ledekin, kesian, karena begitu susahnya dia ngafal Quran. Tapi kan ilmu dari Allah. Begitu kau punya ikhtiar, Allah kasih futuh, Allah kasih ilmu, maka itu terjadi. Oh, dulu perasaan orangnya on gitu, nggak tahu jadi ulama besar. Dia punya ta'alluq sama gurunya, dia punya cinta, dia punya semangat yang luar biasa. Jadi jangan kemudian merendahkan atau menghina mereka yang punya hafalan pemahaman lambat, pemahaman yang nggak buru-buru paham. Kalau matematika sih hampir semuanya kagak paham kali gitu. Kalau lagi nyelasin begitu paling paham 1-2 orang. Selebihnya emang pelajaran susah, itu pelajaran susah. Tapi kalau ditekunin ada orang yang ahli betul, karena dari awal kita udah dibilang ini pelajaran susah. Jadi akhirnya berasa susah terus. Sama ketika ada orang yang bilang, kalau udah umur 40 tahun malah ada susah inti jadi orang sukses. Nggak benar itu, nggak benar. Allah kapan aja bisa memberikan sukses. Wa an la yafraha, dan tidak bergembira siapa murid idza wabbaha, apabila menegur siapa al ustad ba'dul qasirina, sebagian dari orang-orang yang dia terbatas akalnya. Fa inna dzalika, maka sungguhnya demikian itu asbabul bagdi wal adawati, itu menjadi sebab-sebabnya kebencian dan permusuhan. Jadi udah kedengaran suara adzan ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, karena kita biar bagaimanapun kudu diingetin. Usikum wa nafsi bitaqwa, kita semua murid. Kemarin kita semua guru, kita semua murid. Dan ini menyasar pada kita semuanya. Mudah-mudahan akan ada perbaikan-perbaikan dalam kehidupan kita. Insyaallah minggu depan yang lebih dahsyat lagi, karena kajiannya tentang hak-hak kedua orang tua. Wah, ini rasanya sih berdarah-darah gitu nih. Nyampainya juga perih-perih dikit ini.
Mudah-mudahan ini menjadi nutrisi batin buat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi mu'allif hadzal kitab. Ya Allah, hasil maqasidana wa maqasid auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya Allah, sahil umurana wa umurahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.